Ternyata masih banyak teman-teman pandai besi yang belum menguasai teknik seni tempa melapis logam ya. Kemudian di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada rekan-rekan yang ingin belajar mengenai teknik seni tempa melapis logam ini secara detail. Yang ingin belajar silahkan Anda simak video berikut ini. Di dalam teknik tempa melapis logam ini yang perlu Anda siapkan yang pertama tentunya lempengan-lempengan logam yang akan Anda satukan. Sebelum Anda menyatukan lempengan tersebut, pastikan lempengan-lempengan logam atau besi itu sudah bersih dari karat atau cat yang masih menempel ya, supaya nanti logam-logam tersebut bisa menempel sempurna. Dalam hal ini penting untuk rekan-rekan ketahui bahwa besi yang berkarbon rendah itu cenderung memiliki warna yang lebih putih, dan besi yang berkarbon tinggi akan memiliki gradasi warna yang hitam. Atau agar lebih gradasinya lebih terlihat kontras, Anda bisa menggunakan nikel ya. Bisa saja dari bahan knalpot bekas, itu bisa Anda gunakan. Tapi karena harga nikel itu cenderung mahal, saya lebih sering menggunakan besi yang berkarbon rendah. Kemudian berikutnya kita bakar besinya sampai memerah dulu. Setelah memerah, kita tempa agar bisa mendapatkan lapisan logam yang sedikit agak rapat. Ingat, di sini kita tempa hanya sampai memerah. Soalnya begini, kalau besi kita bakar sampai suhu yang melebihi suhu warna merah, besi itu akan mulai mengoksida dan menimbulkan lapisan oksida pada besi yang nantinya akan menyulitkan Anda dalam menempelkan logam satu dengan logam yang lainnya. Selanjutnya, setelah besi dirasa sudah cukup rapat, kemudian Anda taburkan sedikit borak pada lapisan-lapisan ini. Di sini, kemudian di sini, lalu kemudian kita bawa ke dalam tungku dan kita bakar sampai suhu pijar. Nah, dalam hal ini Anda dituntut untuk bisa mengetahui suhu pijar logam yang akan Anda satukan tersebut. Kemudian pastinya yang menjadi pertanyaan Anda, berapa suhu pijar yang tepat untuk teknik seni tempa melapis logam ini? Ya, kalau disuruh saya menjelaskan suhunya, saya terus terang nggak bisa ya. Cuma saya bisa menjelaskan hal ini dalam bentuk warna yang ditimbulkan oleh logam itu sendiri saat berada di dalam tungku. Sekarang gini, coba Anda keluar dan silahkan Anda lihat sinar matahari. Gimana, sudah kan? Ya seperti itu warnanya, agak oranye ke putih-putihan lah. Tapi ada juga yang menjelaskan bahwa dalam hal ini suhu yang tepat itu sampai besinya meleleh sampai menjadi kembang api. Tapi menurut jurnal yang pernah saya baca, bahwa bila logam sampai meleleh menjadi seperti kembang api, itu akan mulai mengoksida karbon yang ada di dalam baja itu sendiri. Untuk saran saya, bila Anda sampai ke suhu level kembang api tadi, saya sarankan jangan terlalu lama, karena ya seperti yang saya jelaskan itu bisa mengurangi karbon pada logam yang akan Anda satukan.
Kemudian yang ke berapa tadi ya, pokoknya yang selanjutnya silahkan Anda subscribe video ini, karena pembahasan seperti ini jarang dibuka di channel-channel lain. Dan nanti bila masih ada kesulitan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan Anda tanyakan di kolom komentar. Setelah logam sampai pada titik suhu pijar yang saya jelaskan tadi, kita angkat dan kita tempa. Ingat ya, cara menempanya sendiri Anda harus memahami. Biasanya yang terjadi untuk pemula itu menempanya itu langsung sekuat tenaga ya, jadinya besinya malah tidak mau menempel dan melehoi ke sana ke sini. Nggak lucu ya? Oke, serius. Dalam teknik menempanya, Anda harus menempa itu dari tengah, kemudian ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir, dan ke pinggir-pinggir. Cara menempanya pun harus tidak terlalu keras, pelan saja. Setelah itu kita berikan sedikit urak lagi di lapisan-lapisan ini, dan kita masukkan lagi ke dalam tungku untuk dipijarkan lagi tahap kedua. Kemudian dalam tahap kedua ini cara menempanya ya sama seperti tadi ya, tidak terlalu keras ya, jangan keras-keras dulu. Nanti kalau sudah menuju ke tahap yang ketiga, Anda boleh menempanya agak keras. Setelah itu ya terserah Anda, mau Anda gebukin sekuat tenaga, dipastikan logam itu menempel dengan benar. Biasanya pada Anda yang masih pemula itu belum yakin ya, apakah logam ini sudah menempel atau belum. Biasanya timbul keraguan-keraguan. Untuk membuktikan logam ini benar-benar menempel atau belum, silahkan Anda potong pakai gerinda untuk ujung yang sini. Setelah itu Anda celupkan ke dalam cairan ferric chloride atau cairan asam yang Anda punya. Kita celup sebentar dan kemudian Anda lihat, bila pada bagian ini sudah tidak ada retak rambut, dapat dipastikan logam itu sudah menyatu dengan sempurna. Oke, informasi tambahan mengenai burak tadi ya. Burak itu sebenarnya tidak hal yang wajib bila Anda menggunakan tungku arang. Karena apa? Karena tungku arang itu sumber panas utamanya dari bara. Bara itu tidak mengandung banyak oksigen. Bila Anda menggunakan tungku gas, burak itu menjadi hal yang wajib. Karena dalam tungku gas sumber panas utamanya itu dari api. Dan menurut pengalaman yang saya ketahui bahwa tungku gas itu banyak mengandung oksigen. Karena fungsi burak itu sendiri bukan sebagai lem loh ya, perlu Anda ingat. Burak itu bukan sebagai lem, burak itu hanya sebagai pelindung dari logam itu sendiri, dari oksigen, dan juga sebagai penurun titik lebur suatu logam. Tapi bila Anda menggunakan tungku arang dan ingin mencapai titik didih yang agak lebih cepat, Anda juga bisa menggunakan burak itu. Saya rasa penjelasan mengenai seni tempa melapis logam itu cukup sampai di sini ya. Bagi teman-teman yang masih merasa penjelasan ini kurang jelas, silahkan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Dan bila Anda masih mengalami suatu kegagalan dalam
berlatih teknik tembak ini, ya saya rasa itu cukup wajar, karena jam terbang itu juga perlu. Dari hari ke hari, bila Anda terus berlatih, saya yakin Anda pasti bisa. Sebenarnya teknik ini tidak sulit, cuma Anda harus betul-betul memahami bagaimana sifat logam itu bisa menempel dengan sempurna.